Oke, selamat sore Pak Christopher. Selamat sebelumnya karena udah diterima di beasiswa DAD. Kita bakal diskusi proses dari aplikasi sampai diterimanya supaya bisa jadi dokumentasi dan pembelajaran buat mahasiswa berikutnya juga. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Pak Chris. Banyak orang mungkin ingin tahu ya untuk apply beasiswa DAAD, timeline persiapannya yang harus dilakukan dari tahun lalu itu seperti apa ya, Pak Kris? Oke, ya, terima kasih sebelumnya Pak Ihan untuk kesempatannya. Oke, untuk timelinenya itu mereka buka program itu DAD dari Juni, Juli, eh, tergantung programnya, ada banyak macam kan. Saya sendiri dapat program yang STEM, jadi itu ya scholarship untuk STEM, tapi ada juga yang EPOS dan EPOS itu development kalau nggak salah, jadi berhubungan dengan eh, pembangunan negeri kalau dan juga ada Helmut Schmidt itu tentang policy making kalau nggak salah ya. Jadi berbeda-beda ya, dan balik lagi bisa dicek di website DAD sendiri sih. Nah, untuk Juni itu pembukaan pendaftaran, jadi kita bisa siapin dokumen-dokumen kayak ijazah, transkrip, CV, lalu paspor kalau belum ada yang punya, lalu kemampuan bahasa juga perlu. Eh, yang wajib itu bahasa Inggris karena ya tentunya sebagai bahasa yang dasarnya. Jadi kalau bisa dari bulan-bulan sebelumnya atau dari bulan itu udah daftar IELTS atau TOEFL karena itu kan daftarnya juga cukup ngantri ya. Dan kalau bisa bahasa Jerman juga lebih bagus lagi, bisa dipersiapkan. Lalu motivation letter tentunya ini ya bebas, cuman ya sebisa mungkin harus lebih apa ya, punya personality lah, jadi lebih personal gitu. Jangan oke, alasannya bagus, tapi kalau misalkan alasannya cukup mainstream juga orang lain juga seperti itu kan. Jadi yang penting itu research dan cari cari alasan yang benar-benar personal dan benar-benar em, bisa bisa dijadikan motivasi ke depannya gitu. Ya, itu untuk motivation letter dan juga research. Dan ya yang penting research sih untuk bulan-bulan ini, Juni, Juni, Juli, Agustus, research yang banyak, universitasnya apa, jurusannya apa gitu. Lalu udah dipersiapkan semuanya, kita bisa submit. Dan paling lama itu submit Oktober akhir 2028 kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita bisa pakai waktunya untuk research lagi dan juga persiapin dokumen. Kayak misalkan butuh legalisasi atau apostil untuk ijazah, transkrip, akta lahir gitu. Biar nanti waktu tahun depan mau persiapkan visa misalkan itu eh, nggak perlu ya ribet-ribet lagi. Apalagi apostil itu kalau udah bikin dia seumur hidup berlakunya. Jadi ya aman aja, nggak ada waktu waktu expired gitu. Lalu ya balik lagi research karena university itu bisa berubah dokumen untuk mendaftarnya. Jadi tahun ini sama tahun depan ini bisa berubah. Jadi terus-menerus research, cari apa yang berubah dan bisa dipersiapkan dari awal gitu. Jadi nggak telat waktu daftar gitu. Lalu nanti Desember ini pengumuman lolos dokumen. Nah, itu untuk saya sendiri akhir Desember atau pertengahan Desember baru dapat pengumumannya. Tapi itu untuk STEM scholarship. Jadi yang ada interview. Nah, yang beberapa yang lain itu mungkin yang master buat all disciplines sepertinya nggak ada interview, jadi bisa langsung lolos. Tapi ya balik lagi bisa dilihat di program-programnya masing-masing, eh, perlu interview atau enggak. Tapi ya untuk STEM itu perlu interview dan dia pengumumannya Desember. Lalu nanti Januari akan diumumin lagi secara teknis di mana, kapan dan sebagainya gitu. Lalu saya dapat interview itu Februari tanggal 10. Jadi itu eh, ya awal Februari ya di Jakarta offline. Tapi kalau nggak bisa offline bisa online juga, difasilitasi sama mereka.
Dan setelah interview ini ya udah kita menunggu gitu. Tapi dari Februari ini kita bisa gunakan waktunya lagi untuk research lagi dan siap-siap daftar universitasnya biar paralel gitu. Kita dapat LOA dari universitas dan juga DAD nantinya. Lalu ya gunakan waktunya untuk lengkapin dokumen kalau belum. Dan nanti April tanggal 28 kalau nggak salah itu dapat pengumuman. Tapi itu untuk pengalaman saya pribadi waktu karena tanggalnya kan bisa berubah-ubah. Karena untuk saya yang STEM dan teman-teman yang lain itu 28. Tapi sebelum sebelum itu awal April pun ada yang sudah dapat pengumuman juga. Jadi untuk setiap program bisa berbeda atau mungkin tiap region bisa berbeda gitu. Lalu setelah itu dikasih letter of offering kita dan kita bisa accept, lalu nanti dia proses baru kita dapat letter of awardnya itu kemungkinan di Mei. Nah setelah itu ya kita nanti tinggal ngikutin dia aja mereka butuh apa atau kita butuh proses apa lanjutnya gitu. Itu sih Oke, Pak. berarti memang total makan waktu setahun ya karena dari Juni terus pengumuman terakhir April akhirnya letter of award-nya itu Mei gitu ya. Jadi memang butuh Iya, setahun lah ya. ya Hmm. betul. Nah, itu Dan saya klarifikasi ya di dalam proses itu kan butuh LOA dari universitas ya, tapi itu kapan sih harus punyanya atau di-apply-nya di dalam apa timeline itu? oke. Untuk LOA ini saya bicara dari program STEM ya Pak. Hmm. Kalau STEM itu di awal daftar, jadi Oktober itu nggak perlu ada LOA dulu. Tapi dia perlu tentunya perlu kalau misalkan itu udah dapat dan kita perlu pilih universitas. Nah itu eh, selambat mungkin kumpul LOA sebelum kuliah. Jadi ya paling lambat September lah. Tuh. Hmm. Jadi kalau mau daftar waktu Oktober tahun sebelumnya daftar DAD-nya doang, kita belum perlu LOA. Tapi kalau udah punya LOA, misalkan LOA-nya bisa berlaku 2 tahun ya, kenapa enggak itu di-upload? Tapi artinya waktu daftar tuh kita udah harus nyebut universitasnya apa walaupun belum ada LOA ya? Atau nggak mesti Oh nyebut dulu? ya, untuk program saya perlu dan kayaknya yang lain juga ada beberapa yang perlu juga sih. Oh, Jadi oke. untuk saya itu dikasih pilihan 5, jadi kita bisa pilih mau kemana aja jurusannya dan kemana aja universitasnya. Jadi Tapi hmm, ada beberapa program tuh kayak kalau nggak salah EPOS sama Helmut Schmidt ini mereka itu partner sama universitasnya kalau nggak salah ya. Jadi yang universitas yang kita bisa pilih tertentu gitu dan seharusnya perlu dapat LO-nya juga karena beberapa awardee yang dari EPOS dari Helmut Schmidt ini udah punya LO-nya sebelum yang STEM gitu. Jadi mereka udah ngurusin dokumen duluan gitu. oke. Tapi berarti sampai Oktober waktu kita register untuk aplikasi yang di awal tetap harus riset ya karena kalau nggak bisa nyebut nama Iya, universitasnya nggak bisa apply komplit juga ya. iya. Ya justru dari Juni ini bahkan sebelum Juni sih harusnya sudah research sih, Pak. Karena kan Oke. Oktober itu ya kita sudah kumpul aja gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kebetulan tadi udah nyebut soal interview, jadi kita coba tanya Oke. soal interviewnya ya. Interview kan bulan Februari gitu ya. Eh, Ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk interview? Pertanyaannya apa aja tuh yang keluar? oke. Kalau interview mungkin secara general kenapa ya motivasi ya. Tapi untuk saya pengalaman pribadi saya pertanyaan dikasih itu non teknis semua. Jadi nggak ada yang teknis, nggak ada yang lebih ke arah materinya gitu. Hmm, tapi lebih ke arah non teknis yang motivasinya apa, kenapa mau ke Jerman, kenapa ambil master atau kenapa ambil jurusan tersebut di kota tersebut gitu. Jadi ya lebih ke tentang research kita akan materi-materi tersebut, akan jurusan-jurusan tersebut dan mungkin yang paling penting, yang paling harus disiapkan ya itu why-nya sih. Kenapa? Kenapa Jerman?
kenapa jurusan ini gitu. Dan ya kenapa kenapa harus di Jerman gitu. Hmm. Dan ya mungkin ada beberapa pertanyaan tambahan kayak nanti kalau ada rintangan, apa strategi kamu, bagaimana kamu menghadapinya, bagaimana cara adaptasi. Ya, ya menurut saya pertanyaan-pertanyaan cukup general untuk scholarship ya, tapi ya lebih difokusin ke Jerman gitu. Berapa banyak ya yang interviewernya waktu itu ya? Waktu itu eh, sekitar 8 orang mungkin. Oh, Jadi keroyokan nih. iya, Ada yang ada orang dari Jermannya juga. iya, ada orang Jerman, ada orang Indonesia, tapi kayaknya kebanyakan dari Indonesia atau Southeast Asia. Karena waktu itu ada dari universitas di Indonesia, ada juga yang dari Malaysia gitu. Mungkin karena mereka, karena kita di Jakarta, jadi mereka panggil yang daerah dekat-dekat Indonesia mungkin. Oh, itu Zoom ya, waktu itu interviewnya ya? Offline, Pak. Oh, onsite, onsite. Iya, onsite. Oh, oke, oke, oke. Terus kalau yang orang Jerman berbahasa Inggris ya interviewnya ya? Iya, Semua semua berbahasa Inggris. semua semua berbahasa Inggris. Oh, sekalian Ya, nguji ya seberapa ini bahasa kemampuannya ya. iya betul. Kadang-kadang tuh Dan interview beasiswa masih nanya technical ya. Dalam pengalaman Pak Christopher ini kan nggak ada yang technical ya. Itu ada dugaan nggak kenapa begitu tuh? hmm, mungkin ya, mungkin karena transkrip juga ijazah atau mungkin dari motivation letter saya udah menjelaskan kenapa dan apa, cukup mungkin cukup detail akan kenapa jurusan tersebut diambil, jadi mereka sudah tidak nggak nanya lebih lanjut gitu. Tapi Oh, ya oke. kita kita juga nggak tahu. Haha. Iya. Nah, itu kalau bisa di-spill sedikit ya, pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaannya cukup umum ya. Kenapa ke Jerman dan lain sebagainya. Waktu itu gimana cara beresponsnya yang cukup apa strategis begitu? Oke, kalau untuk jawabnya mungkin kalau saya pribadi lebih ke balik lagi kayak tadi ya, lebih ke personal sih. Cari cari alasan punya kamu sendiri, alasan yang benar-benar diri kamu yang bisa kamu pertahankan kayak di depan orang dan bisa ya, meyakinkan orang akan jawaban tersebut tuh. Dan ya mungkin jawaban kayak pendidikannya bagus, teknologinya bagus, industrinya bagus itu ya boleh karena emang emang itu benar dan nggak salah gitu. Cuman bisa mungkin kita tambahin kayak eh, kita suka efisiensinya Jerman, sistemnya mereka, ataupun kita suka culture mereka, atau value-value dari orang-orangnya dan sebagainya itu. Jadi itu sekaligus menunjukkan personality dan juga dan menunjukkan bahwa kita sudah research tentang Jerman dan juga keadaan di situ gitu. Oke, jadi menunjukkan bahwa familiar dengan budaya dan apa sistem Iya, yang ada ya. iya. eh Kalau soal pertanyaan yang rintangan itu ya, itu kan juga cukup umum ya untuk menunjukkan apakah eh, orang itu punya resilience ya. Kalau ada di apa menghadapi kegagalan, apa bisa bangkit lagi ya. Itu waktu itu gimana tuh Kiat menjawabnya ya? Untuk menghadapi rintangan ya, jawaban saya cukup standar juga sih Pak. Jadi ya terus belajar gitu dan nggak takut untuk nanya, nggak takut untuk cari jawaban, eh, cari jawaban ke semua orang itu. Dan ya mungkin ini juga jadi salah satu jawaban yang cocok karena budaya di Jerman kan lebih ke pendidikan, lebih ke diskusi ya. Jadi ke em, lebih ke pertanyaan, bukan lebih ke sistem yang mendengarkan gitu. Jadi mungkin ya, jawabannya cocok juga. Jadi ya terus bertanya gitu dan ya mungkin bisa dianggap cukup siap bisa adaptasi di sana.
Oke, Hmm. ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu di dalam proses aplikasi dan seleksi itu ya, eh, menurut Pak Kris, faktor apa sih yang menguntungkan ya, yang menolong untuk bisa jadi lebih kompetitif akhirnya diterima gitu? Oke, untuk faktor em, nggak mungkin ya nggak ada yang pasti, cuman menurut saya kesiapan dan pengalaman sih. Jadi kesiapan itu bisa dari research kita, mulai dari universitas kita, terus dari Jermannya sendiri, dari culture tersebut dan value-value yang mereka seperti yang saya bilang tadi. Lalu juga kemampuan bahasa kita. Jadi bukan hanya bahasa Inggris tapi bahasa Jerman karena kan kita ke Jerman ya. Dan kalau bisa menunjukkan sertifikat bahasa itu ya kembali lagi menunjukkan keseriusan kita untuk belajar dan untuk eh, ya keseriusan untuk belajar bahasa Jerman tersebut. Dan kedua pengalaman mungkin bisa internship, bisa pengalaman kerja, tapi untuk saya sendiri saya belum ada pengalaman kerja yang cukup signifikan ya karena kan baru lulus juga. Tapi mungkin menurut saya yang menguntungkan itu karena saya pernah exchange ke Jerman juga kan dari ISMA dan ini mungkin jadi plus point karena bisa menunjukkan bahwa saya pernah ke Jerman dan bisa adaptasi di sana gitu. Lalu untuk pengalaman lagi ya secara umum bisa lomba misalkan eh, organisasi, eh, volunteer dan sebagainya. Eh, Kalau pengalaman ISMA dari LPDP itu memang menguntungkan karena kan itu kompetitif juga ya. Artinya eh, mungkin pewawancara melihat bahwa itu sudah melewati saringan kompetisi tertentu sehingga menunjukkan kualitas tertentu juga. Kalau Ya. soal publikasi atau apa, ada pertanyaan ke arah itu nggak atau mereka baca di CV terus ya udah gitu. Oh ya, untuk publikasi juga kayaknya penting juga karena jujur di awal ditanya, oh ini beda. Jadi awalnya ditanya tentang project PKM karena saya juga pernah ikut PKM kan, ikut funding dan masuk PIMNAS dan projectnya ini menarik karena dia satu bidang dengan yang interview. Jadi ya cukup menarik perhatian gitu. Lalu untuk publikasi pada saat interview sih tidak disebutkan ya secara spesifik. Cuman saya masukkan itu dalam CV juga dan mungkin itu juga bisa jadi tambahan. Jadi ya sebisa mungkin kumpulkan semua apa ya, semua award yang bisa atau semua pencapaian dan bisa lah, mulai dari lomba, publikasi, award, organisasi dan lain-lain. Oke. Ada ini nggak? Ada pertanyaan yang terasa sulit nggak waktu interview yang sempat apa eh, dialami terus waktu ditanyakan terus perlu mungkin apa mencerna dulu baru bisa dijawab atau semua lancar-lancar aja? Hmm, ada satu sih yang cukup sulit, saya cukup cukup lama untuk merangkai kata-katanya itu yang dia menanyakan tentang pengalaman. Apalagi karena saya kan belum ada pengalaman yang cukup signifikan ya. Jadi dia nanya, apakah kamu mm, siap untuk melanjutkan dan siap untuk menghadapi menghadapi rintangan tadi? Karena pengalaman kamu belum belum begitu banyak, belum begitu signifikan dengan jurusan yang kamu pilih ini kan. Dan ya saya jawabnya sih seperti tadi yang ya saya akan menggunakan waktunya untuk belajar dan bertanya kalau tidak bisa dan ya mungkin dari kuliah ini bisa dapat pengalaman-pengalaman lainnya misalkan dari laboratorium atau misalkan jadi asisten dan sebagainya itu sih. Oke, memang untuk aplikasi beasiswa DAD itu ada syarat harus kerja dulu kah sehingga bisa ada pertanyaan itu ini kayaknya pengalamannya kurang atau apa gitu? Nah, untuk pengalaman itu kalau tidak salah yang EPOS itu perlu 2 tahun.
2 tahun kerja ya? Ya 2 tahun kerja. Tapi untuk STEM dan yang lain, STEM itu nggak ada sih. Dan yang Hmm. lain, yang master all disiplin juga kayaknya nggak ada. Cuman yang benar-benar harus ada itu EPOS. Tapi Oh. ya kalau misalkan punya pengalaman kerja itu juga bisa jadi plus point. Hmm, hmm. Karena Jadi, mereka hmm, karena mereka mention juga di eh, pendaftarannya itu sebagai salah satu penilaian pengalaman kan. oke. Memang Ya, pengalaman kerja menunjukkan semacam kematangan sih. Tapi mungkin good newsnya adalah kalaupun baru lulus terus nggak punya atau belum banyak pengalaman kerja, daftar aja ya, karena belum tentu juga iya, nggak diterima gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Kan tadi nyebut juga apa kemampuan bahasa Jerman. Padahal kan interview dalam bahasa Inggris, mungkin nanti iya. program juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi seberapa sih pentingnya kemampuan bahasa Jerman? Terus tes yang selama ini dijalani sampai level apa ya? Oke. Seberapa penting kalau misalkan hanya untuk mendaftar dan misalkan kita mengikuti secara by the book itu nggak terlalu penting karena mereka nggak minta gitu. Kamu bisa upload, cuman nggak wajib. Tapi ya menurut saya seberapa penting ya sangat penting karena itu juga balik lagi menunjukkan keseriusan kita untuk belajar bahasa Jerman dan pergi ke Jerman. Dan ya nanti kita sudah di Jerman, walaupun kita mungkin kuliah bahasa Inggris kan sehari-hari juga ketemu dengan orang Jerman, masa kita ngomongnya pakai bahasa Inggris terus kan. Jadi Hmm. ya kalau bisa sebisa mungkin belajar dan ambil sertifikasi kalau kalau timelinenya cukup dan skillnya sudah mumpuni gitu. Dan kalau saya sendiri kemarin itu belajar sampai B2C1. Jadi saya ambil ambil tes tes DAF. Jadi semacam semacam IELTS atau TOEFL untuk bahasa Jerman dan hasilnya skornya itu di antara B2 B2C1. Oke. Oke. Itu tesnya bentuknya apa? eh, kayak Deutsche Sprachprüfung biasanya. Jadi ada grammar, ada menulis, ada bicara gitu atau gimana? Hmm, nggak seperti Gute sih Pak. Jadi lebih ke TOEFL seperti yang saya bilang tadi sih. Tapi ya dibagi empat itu Lesen, Horen, eh, eh, Sprechen sama satu lagi. Lesen, Schreiben. Horen. Iya, Schreiben. Oh, Jadi oke. ya empat empat field itu sama kayak tes bahasa pada umumnya kan. Oke. Oke. Nah, kalau bahasa nggak gitu penting tapi mungkin jadi faktor kompetitif juga. Kalau LOA gimana, Pak? Kalau ujung-ujungnya nggak dapat LOA juga, apa yang terjadi dari universitas? Hmm, Kalau LOA sejauh ini belum ada kasus yang seperti itu sih yang saya tahu ya. Tapi mungkin bisa di refer ke summernya karena kan Oh, ini apply-nya di winter ya. Mungkin bisa ke summer. Tapi kalau ditunda ke tahun selanjutnya kayaknya nggak bisa deh. Jadi ya sebisa mungkin dapetin LOA-nya sih. oh, berarti ada risiko gagal juga ya karena si DAAD kan ada budgeting per tahun ya yang dia harus ikut Iya, kali jadwalnya dia ya. iya. Oke, oke, oke. Hmm. Berarti memang butuh planning dan riset sih ya supaya bisa Mm-mm. apa beradu kompetisi sama LOA-nya keluar ya. Eh, di dalam rangka LOA itu akhirnya apply ke berapa universitas terus berapa yang diterima apa ada yang ditolak, Pak? Kemarin saya optionnya saya pilih 5 universitas dan saya apply ke 3 karena 2 ini udah dapat dan 2 ini pilihan cukup di atas dan eh, lagi nu satunya waktu itu nunggu tapi udah dapat juga sekarang. Jadi total apply cuma 3 dari 5 option. Oh, oke. Ya, Berarti option yang disebut 5 itu nggak mesti di-apply semua juga ya? iya.
Tapi ya dianjurkan untuk apply semua karena kan ya S- kayak tadi kalau misalkan nggak dapat LOA kemungkinan bisa hangus gitu. Oke, berarti apply tiga ternyata diterima tiga-tiganya ya. Iya. Jadi ini apa eh, cukup menguntungkan juga sih. Terus akhirnya rencananya berangkat kemana Pak kalau boleh tahu? Ke TU Dresden, Pak. TU Oh, oke. Dresden. Iya, kotanya cukup indah sih Dresden sih. Hmm. Nah ini kalau ada nasihat-nasihat lainnya ya Pak ya untuk mahasiswa penerus nanti yang mungkin akan apply, apa ada Pak yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih ya coba aja gitu. Nothing tulus lah. Cek ya, cek cek satu dua tiga cek. Ya silakan Pak kalau ada nasihat-nasihat untuk mahasiswa yang ingin apply selanjutnya ke DAD. Oke. Kalau dari saya sendiri sih nasihatnya ya kalau pengen coba, pengen apply ya coba aja karena kita nothing tulus gitu, nggak ada ruginya juga kita coba. Kalaupun gagal kita bisa coba lagi tahun depan dan dengan pengalaman yang sudah kita punya gitu. Jangan kalau misalkan benar-benar ingin apply, menurut saya hal yang paling penting adalah dan juga per- research dan juga percaya akan diri sendiri. Tuh, jadi research tentunya ya universitas, jurusan, tentang Jermannya itu, culture, environmentnya dan sistemnya dan sebagainya itu. Dan ya research banyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya untuk memenuhi knowledge kalian gitu untuk apply. Dan juga yang kedua tadi percayakan diri sendiri. Jadi percaya kalau kalian benar-benar mau ambil beasiswa tersebut, benar-benar mau ambil jurusan tersebut, dan yakinkan diri kalian kalau itu bisa, dan alasan yang alasan atau motivasi kalian itu benar-benar eh, kalian percaya gitu. Jadi benar-benar datang dari diri sendiri, bukan 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 dari orang lain atau bukan dari ikut-ikutan gitu. Jadi benar-benar dari diri sendiri, dan nanti ketika ketemu orang interview kita bisa benar-benar tunjukkan keseriusan tersebut. Oke, thank you banyak untuk informasinya Pak Christopher. Oke. Semoga sukses nanti di Dresden. Ya, terima kasih, Pak.